Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Franaja Al-Fakih kelas 3. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah sidang Belawan. Selamat pagi juri. Selamat pagi teman. Izinkan pagi ini aku bercerita. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang gagah perkasa bernama Sidang Belawan. Sidang Belawan sangat suka mencari ikan dengan jala. Suatu hari saat menjala ikan, bukannya ikan yang ia dapati, melainkan segumpal rambut panjang yang tersangkut di jalannya. Kenapa ada segumpal rambut di sungai ini? Sidang Belawan memasukkan rambut tersebut ke dalam saku celananya dan berjalan ke arah hulu sungai. Sidang Belawan menemukan pemandangan 7 bidadari yang sedang mandi. Sidang Belawan cepat-cepat bersembunyi di balik batu besar. Kemudian mengambil salah satu selendang yang tergeletak di pinggir sungai, yang ternyata adalah milik bidadari bungsu. Ketika para bidadari selesai mandi dan hendak meninggalkan sungai, terlihat bidadari bungsu yang kebingungan mencari selendangnya yang tidak dapat ditemukan. "Kakak, apakah kalian melihat selendangku?" tanya bidadari bungsu. "Kami tidak melihatnya, adikku," jawab bidadari sulung. Karena selendangnya hilang, bidadari bungsu hanya bisa memandang penuh kesedihan keenam kakaknya yang terbang menjauh. Dari kejauhan, Sidang Belawan segera menghampirinya. "Hai bidadari cantik, mengapa kamu menangis?" tanya Sidang Belawan, pura-pura tidak mengetahui sebab kesedihan bidadari bungsu. "Selendangku hilang dan aku tinggal kakak-kakakku sendirian di sini, Tuan. Dan aku tidak bisa pulang ke kayangan," jawab bidadari bungsu dengan penuh kesedihan. "Jangan bersedih bidadari cantik, barangkali memang nasibmu untuk menjadi jodohku," ucap Sidang Belawan. "Apa maksud perkataanmu, Tuan?" tanya bidadari bungsu. "Kebetulan aku masih bujangan. Bagaimana kalau kamu menikah dan menjadi istriku saja?" tawar Sidang Belawan. Bidadari bungsu menerima tawaran dari Sidang Belawan untuk menjadi istrinya. Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan anak laki-laki yang disambut dengan penuh bahagia. Suatu hari, bidadari bungsu hendak berbelanja ke pasar. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada suaminya, "Kanda, tolong jangan buka panci di atas tungku itu sebelum Dinda pulang," pesan bidadari bungsu kepada suaminya. Ketika istrinya sudah pergi, ia langsung membuka panci itu. Ternyata selama ini istriku hanya menanak sebutir beras. Pantas saja persediaan beras tidak berkurang, gumam Sidang Belawan dengan penuh heran. Ketika bidadari bungsu pulang dari pasar dan langsung membuka panci itu. "Kenapa Kanda melanggar janji? Sekarang lihat, beras yang tidak ternak tidak matang menjadi nasi," ujar bidadari bungsu dengan penuh kesal. "Maafkan Kanda, Dinda," ucap Sidang Belawan. Karena kesaktiannya sudah hilang, bidadari bungsu pergi untuk mengambil padi dan hendak menumbuknya. Betapa terkejutnya bidadari bungsu yang menemukan sehelai kain berwarna ungu di antara tumpukan padi. "Sepertinya aku mengenali kain ini," ucap bidadari bungsu dengan penuh kekagetan. Kain itu adalah selendangnya yang selama ini disembunyikan oleh Sidang Belawan. Bidadari bungsu langsung menggendong anaknya dan segera terbang ke kayangan. Mengetahui hal itu, Sidang Belawan tidak bisa mengejarnya karena terhalang oleh lautan api. Sidang Belawan tidak putus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, jika hamba keturunan Raja Sakti, mohon ubahlah ayam ini menjadi Raja Wali," pinta Sidang Belawan.
Doanya terkabul. Ia segera naik di punggung burung Raja Wali raksasa itu dan mengikat tubuhnya menggunakan rambut panjang yang dulu ditemukannya. Ketika melintasi lautan api, tali rambut itu putus terbakar satu persatu dan mengakibatkan Sidang Belawan terjatuh ke dalam lautan api. Burung Raja Wali yang mengetahui hal itu segera mencari pertolongan dan menemukan seorang tua sakti bertongkat di tepi pantai. Pak Tua, tolong selamatkan tuanku yang jatuh di lautan api itu, minta burung Raja Wali yang bisa berbicara. Orang tua sakti itu memerintahkan burung Raja Wali untuk mencari 7 batang lidi, daun kelapa, dan 7 tangkai ketan hitam. Ya Tuhan, jika Sidang melawan keturunan Raja Sakti, mohon hiduplah dia kembali. Doa si tua sakti. Sidang Belawan akhirnya hidup kembali dan seketika itu tubuhnya sampai di kayangan dan berhadapan dengan 7 bidadari cantik yang wajah dan gayanya sama persis. Hai Sidang Belawan, jika ingin menemukan istrimu, kamu harus melalui 3 ujian dari kami, ujar salah satu bidadari itu. Apapun syaratnya akan kupenuhi demi bisa kembali bersama dengan istriku, ucap Sidang Belawan dengan penuh keyakinan. Sidang Belawan lulus ujian pertama dan keduanya berkat bantuan seekor kucing dan belut. Sebagai ujian ketiga, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini sebagai istrimu, ucap salah satu bidadari itu. Saat Sidang Belawan kebingungan, datanglah seekor kunang-kunang yang membantunya. Sidang Belawan, aku akan membantumu. Jika aku hingga bisa beli bidadari itu, maka itulah istrimu, ucap sang kunang-kunang. Terima kasih kunang-kunang, ucap Sidang Belawan. Akhirnya Sidang Belawan memboyong istri dan anaknya kembali ke bumi dan hidup bahagia selamanya. Pagi-pagi di kota Batu, minum jamu dicampur madu. Walau sulit, janganlah jemu. Semangat terus raih mimpimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.